Alright, yeah, thank you so much buat tim Praise and Worship yang keren. Thank you so much buat Jason yang udah nge-host, gila, apapun yang dia lakukan pasti gokil. Boleh aku minta bantuan sebentar, Jason? Oke, hello everyone. Hello yang ada di Zoom. Wow. Bagaimana kabar kalian? Sudah sehat-sehat semua? Liburan? I wanna say Merry Christmas everyone. Merry Christmas. Kemarin kita udah celebrate sama-sama di Galaxy Mall. Bagi kalian yang masih nggak join, ya semoga di next event kalian bisa join. Dan nanti kalau ada rekaman ulangnya kalian bisa join karena jujur kemarin keren banget. Siapa yang hadir kemarin bisa angkat tangan? Yang hadir di GM, gila keren banget kan ya? Keren banget kan ya? Kalau menurut gua sih keren banget. Wah men, gila. Ini ibadah yang paling gokil kemarin dan yes, ada gila ya, masa pandemi kita bisa ngumpulin 100 orang lebih kumpul di sana dan di 130, 130, oke 130 dan di Zoom ada 22 orang. It means 150 orang berkumpul bersama-sama, kita nyembah Tuhan bareng-bareng dan kita celebrate His birthday. Wow, it's amazing, right? Yeah, aku percaya ini semoga semangat ini nggak hanya berhenti di tahun ini teman-teman, tapi di ibadah tahun ini kita akan mempersiapkan untuk tahun depan, oke? And hey Kenneth, long time no see you, kamu kelihatan keren banget hari ini. Joel juga, I hope, wah kita bisa keep in touch ya, tetap berterhubung. Hai juga Kevin yang baru pertama kali join ibadah di Impactors, gue baru ngeliat kalian. Yang di rumah juga, kalian juga kelihatan keren banget, ada 39 orang yang join, wow. Gue pikir tadi kemarin udah banyak yang yang join di ibadah game, jadi hari ini kelihatan sepi, ternyata enggak juga ya. Di sini lumayan banyak orang meskipun enggak penuh seperti biasanya, dan di Zoom ada 39 orang, wow, that's great. Oke, hari ini teman-teman aku mau sharing something about Christmas, bisakah di share screen? It's good untuk ngomong tentang jagoan menang belakangan. I don't know seberapa banyak dari kalian yang nonton Spider-Man, ada yang udah nonton Spider-Man, bisa angkat tangan. Belum semuanya, masih belum, oh cuma Jason doang, oke. Gue juga planning untuk habis gini nonton dan gue sedikit sedih karena gue habis beliin tiket buat teman gue dan ternyata gue salah pesen tiket. Harusnya tanggal 19 tapi yang gue pesen tanggal 18 jadi gue kehilangan 2 tiket ya sudahlah. Hari ini habis gini gue akan nonton sama beberapa teman-teman yang ada di sini dan ya gue ekspektasi sih ya kan supaya filmnya keren meskipun di TikTok ada begitu banyak spoiler gue langsung skip tapi ya gue berharap itu keren. Dan kalau ngomongin tentang film superhero aku nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang suka nonton Avengers but I love to see MCU. Gue bukan MCU fanboy but I love to see MCU, setiap cerita yang ada, bahkan kamu bisa tanya, Benaya itu bosen ngeliatin, siapa tuh yang Natasha Romanoff itu apa namanya? Oh kok Natasha Romanoff bukan, yang Scarlet Witch apa namanya? Hah? Wanda, ya Wanda, gue ngeliat Disney Hotstar Wanda, Benaya di rumah langsung protes, kok VJ bisa kita nonton yang lain karena Wanda itu selalu membosankan, but I love to see watch Wanda dan itu selalu connect sama yang lain. Dan by the way teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya dalam pemikiran kalian, kok kenapa jagoan itu selalu menang belakangan? Pernah ada yang tanya? Pernah ada yang tanya? Kenapa kok jagoan itu nggak langsung mukul, langsung kalah? Ya kan? Pernah bertanya seperti itu? Coba bayangkan kalau di next, bisa di next? Oke, jangan spoiler kok, gue gak akan spoiler, tenang aja Renard, gue juga masih belum nonton, habis gini gue nonton. Bisa di next slide-nya? Oke, menurut kamu mengapa jagoan selalu menang terakhir? Next lagi. Bayangkan teman-teman, gue pasti jawabannya kalian ya supaya seru kok. Oke, bayangkan kalau misalnya next lagi, itu adalah kondisinya seperti ini. Tada, ya kan? Ini adalah pertempuran antara Thor dengan Thanos, ya kan? Sebelum, ini yang terjadi di Infinity War. Ada yang nonton Infinity War? Tahu ya Infinity War, tahu kan ya? Ya tahu ya. Pas adegan-adegan terakhir ya kan, sebelum filmnya gantung ya kan, Thor dapat kesempatan untuk, gue ngomong bacok rasanya rada sedikit kasar ya, menebang kayak pohon menggilas ya pokoknya intinya bisa membunuh Thanos gitu kan ya. Tapi sayangnya yang di kena kapaknya apa? Tangannya. Bayangkan kalau misalnya kondisinya seperti ini, Endgame tidak ada. Bener?
Setuju ya kan? Kalau Thanos mati pada saat itu dia nggak bisa nge-snap dan yes, Endgame nggak ada. Ya kan, bener kan? Tapi yang menarik adalah ada sutradara yang mengatur semuanya sehingga Thor tidak ya pokoknya mengenai kepala dari seorang Thanos, tidak membunuh seorang Thanos. Dan yes, cerita berlanjut, Thanos dan hilang separuh populasi bumi. Kalau misalnya pada saat Infinity War, Thanos mati, maka nggak ada yang berikutnya, nggak ada yang namanya Endgame. Salah satu sutradara itu apa Kak? Sutradara itu memiliki peran yang penting dalam sebuah film. Sutradara yang baik adalah yang memiliki planning yang matang dan menuntun jalannya produksi supaya dapat apa? Memuaskan penontonnya. Kalian semua pasti ekspektasi nonton Spider-Man. Gue gak tahu seberapa banyak kalian suka Spider-Man, but I love Spider-Man. Oke, kalian mungkin sudah ngeliat trailernya, sudah nonton trailernya ya kan? Ada Doc Ock ya kan, ada Green Goblin, ada Lizard, ada Electro, ya kan, you can name it itu ya. Tapi bayangkan kalian sudah siapkan ekspektasi yang besar, lalu kalian masuk ke dalam bioskop, dan ini bukan spoiler guys ya kan, tapi bayangkan aja. Tapi bayangkan, kalian masuk dalam bioskop, lalu Spidey keluar, tiba-tiba Spidey cuma sekali, tek, kena kepalanya si Electro, lalu mati. Apa yang kalian rasakan? Kecewa, bener kan? Kayak ngerasa, ini film kok kayak gini doang, kok cuma gini doang, kok nggak ada sesuatu yang menggairahkan, kok nggak ada sesuatu yang kelihatan good, kok nggak ada sesuatu yang bikin gue jadi excited. Dan yes, teman-teman semua, hal ini juga sama. Kalau di dalam film ada seorang sutradara yang memikirkan segala sesuatu dengan sangat baik, dengan sangat matang. Hari ini juga berlaku sama karya keselamatan. Hal ini juga berlaku sama yang namanya Natal. Natal tidak terjadi hanya karena satu malam tiba-tiba Tuhan Allah Bapa ngomong, oke, besok Yesus lahir ya turun ke dunia, dan lalu Roh Kudus, oke, saya siap membuat hal itu terjadi. Enggak, teman-teman semua. Natal adalah sesuatu yang sudah di-planning dengan sangat matang, dan Natal itu adalah sesuatu yang excited. Natal tidak terjadi hanya karena Allah iseng, no. Allah terjadi karena itu adalah sesuatu yang excited dan Allah punya plan yang besar dan matang buat kehidupan manusia. Kejadian itu bermula ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Gua gak tahu seberapa banyak kalian pernah baca Kejadian 3 ayat 9 sampai 15, tetapi ketika teman-teman memperhatikan di sini, aku akan coba bacakan dengan sangat cepat. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada waktu Adam dan Hawa habis makan buah pengetahuan yang tidak boleh mereka makan. Yang terjadi adalah Allah bertanya kepada manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Itu Adam ngomong. Allah berbicara lagi, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu, tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Teman-teman, ketika teman-teman ngelihat kisah ini, ada something yang kalian bayangkan? Gua gak tahu seberapa banyak kalian ketika kalian pernah menyakiti teman kalian. Atau ketika kalian disakiti, apa respon kalian? Marah, bener gak? Pengen ngamuk, pengen balas dendam. Tetapi Allah berbeda. Ketika Allah dihancurkan hatinya oleh manusia, respon pertama Allah adalah dia ngomong Kejadian 3 ayat 15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan
antara keturunan manusia ini dengan keturunan ular itu. Ular itu ngomong tentang iblis dan keturunan manusia ini ngomong tentang Yesus yang akan turun ke dunia. Dikatakan di sana, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan kepalamu artinya membuat engkau hancur. Tumit itu bicara tentang apa? Salib. Dari Kejadian 3 ayat 15, respon Allah sudah bicara tentang Natal. Jadi kalau kalian ngomong, Natal itu cuma di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian salah besar. Dari Kejadian, Allah itu sudah jadi sutradara yang besar untuk Natal. Allah menjadi sutradara bagi keselamatan kita. Keterpisahan kita dari Allah. Apa sih hasil dosa? Ya kita terpisah dari Allah. Tapi this is quote yang sangat bagus, kalian bisa foto, kalian bisa post di sosial media kalian. This separation broke God's heart because He loved us more than we could ever know. God immediately formed a plan for our reconciliation with Him. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita terpisah dari Allah, karena Allah itu kudus, Dia nggak bisa bersekutu dengan yang berdosa, kita nggak bisa bersekutu dengan Dia. Maka awal apa ya respon Allah? Dia langsung mikirin gimana caranya nyelamatin kita. Gimana caranya kita bisa bersekutu lagi dengan Dia. Seringkali kita cuma mikir, Natal bukanlah sesuatu yang indah di dalam gereja. No, di gereja ya paling cuma Maria melahirkan, ada Yusuf, kemudian ada gembala, membosankan. Tapi kalau kalian memperhatikan ini, kalian bisa jadi excited. Karena apa? Karena Tuhan nge-plan ini bukan dalam waktu semalam. Bukan waktu dalam bukan dalam waktu puluhan tahun, no. Tapi ratusan, bahkan bisa dibilang ribuan tahun sebelum Masehi. Allah itu sudah jadi sutradara yang besar, Dia punya planning, Dia mengasihimu, makanya Dia planning Christmas buat setiap kita. Tapi seberapa banyak dari kita, seringkali kita meremehkan arti Natal. Natal cuma jadi sekedar kado, Natal cuma sekedar jadi waktu kumpul, nothing wrong with that. Tapi sekali lagi, seperti katanya Ko Aldo, kalau aku selalu ngutip ya kan, we miss the main idea, ide awal, poin awal sesuatu yang harusnya bikin kita excited. Harusnya kita melihat bahwa Natal adalah sesuatu yang spesial karena Allah yang jadi sutradara dalam kehidupan kita. Yes, itu dia. Allah adalah sutradara yang terbaik. Ketika engkau melihat Natal, apakah engkau excited? Apakah engkau melihat sesuatu gambaran yang besar bahwa Allah gak mau kamu sendirian? Allah mau engkau bersama-sama dengan Dia. Bahwa Allah ingin untuk selalu menuntun kehidupanmu. Bahwa hari ini kalau misalnya kamu ngeliat ada orang tuamu bertengkar, kalau kamu sedang dalam kondisi yang stres, galau, kamu ngelihat bahwa dalam hidupmu, Kak hidupku gak komplit, andaikan aku punya pacar itu aku bisa komplit, andaikan aku ini bisa gini, padahal ketika engkau sudah punya pacar, masih kosong terus menerus. Why? Karena engkau gak pernah ngelihat bahwa kebutuhan utamamu adalah Allah yang selalu beserta dalam kamu. Allah yang mengisi kekosongan dalam kehidupanmu. Lubang dalam kehidupanmu. Kenapa jagoan menang terakhir? Supaya tahu betapa sulitnya musuhnya. Thanos kalau sekali dipukul mati, film gak akan jadi seru. Electro dipukul mati gak akan jadi seru. Doc Ock mati gak akan jadi seru. Green Goblin dipukul mati, wah gak jadi seru. Supaya tahu betapa sulit musuhnya. Supaya tahu betapa sulitnya dosa itu dikalahkan. Seberapa banyak dari kita, gue kemarin malam ngomong sama Ben, kenapa ya orang itu malas untuk ngomongin dosa? Dosa itu selalu jadi sesuatu yang membosankan. But I want you to know, kenapa dosa harus dibagikan saat Natal? Bukan supaya mencuri sukacitamu, no. Tapi justru ini untuk memperkuat sukacita dalam kehidupanmu. Kenapa dosa itu jadi problem utama dalam kehidupan kita? Bukan gue sok-sok jadi pendeta yang reform banget, no. But I want you to know, dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat jahat.
Hari ini kalau kalian ngeliat, Kak kenapa aku nakal, Kak kenapa aku kurang baik, kenapa dunia ini tidak adil. Gue gak tahu seberapa banyak kalian yang protes kalau dunia ini gak adil. Gue sempat protes kalau dunia ini gak adil. Kenapa orang yang jahat dia semakin kaya raya, kenapa orang yang baik dia harus langsung mati di saat yang sangat cepat. Tapi ini adalah salah satu ayat, Kejadian 6 ayat 5, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau kalian hari ini bertanya, kenapa dunia ini jahat, kenapa dunia ini enggak adil? This is the answer. Karena dosa, hati manusia itu cenderung untuk jahat. Hati manusia cenderung untuk jahat. Di dalam pengadilan teman-teman semua, itu enggak akan 100% juga adil. Tanya kok Aldo, ada berapa banyak kasus dalam penghakiman yang enggak adil? Banyak enggak Banyak enggak C. Madeline? Mereka berdua anak hukum. 90%. Banyak banget guys, banyak banget. Dosa itu bukanlah sesuatu yang, hari ini gue tanya sama lo, seberapa banyak sih dari kalian yang hari ini punya hati yang benar? Oke lah, katakanlah kalian bisa ngelakuin hal yang baik di depan, kalian bisa berbagi sama orang lain. Tapi gue tanya, deep inside your heart, why kamu kasih seseorang sesuatu yang baik? Kalau kalian belum diselamatkan, kecenderungan jawabannya adalah supaya aku terlihat baik di depan orang lain. Loh Kak, tapi ada loh Kak, orang Buddha, orang agama sebelah, dia ngomong kayak gini, aku berbuat baik karena emang Tuhan menyuruhku berbuat baik. Dan aku tidak mengharapkan apapun. Itu omongannya mereka. Emang kalian tahu hatinya mereka gimana? Bukan gua ngejudge, tapi kalian juga gak akan tahu hatinya dia gimana. Dia bisa aja kan ngomong sesuatu yang fake sama kalian. Dan kecenderungan hatinya orang berbuat baik pun adalah untuk dirinya sendiri, sesuatu yang jahat. Next, ada yang berpikir, Kak kalau kayak gitu, kalau aku dosa ya sudah dong. It means aku cukup untuk berbuat baik. Bagaimana caranya supaya aku jadi timbangan? Gimana caranya ketika aku melakukan hal yang baik itu bisa balance sama sinku sehingga aku bisa layak dan aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Tapi jawaban ini salah. You cannot. You cannot. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dibaca sama-sama. Segala apa? Kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Segala sesuatu yang baik dalam kehidupanmu itu gak akan bisa balancein antara sin sama keperbuatan baikmu. No. Kamu berpikir sesuatu yang buruk tentang seseorang, kamu gak usah gosip deh. Kamu tiba-tiba ngeliat, duh arek iki kok ngene sih? Itu sudah muncul di otakmu guys, dan itu sudah sin yang gak bisa kamu hapuskan. Itu gak bisa kamu tutupi dengan perbuatan baikmu. Coba aku tanya deh, seorang kriminal dicari oleh polisi, tetapi dia menghilang. Lalu dia menghilang selama katakanlah deh 10 tahun. Oke, 10 tahun. Lalu dia berbuat hal yang baik. Dia membantu anak-anak di panti asuhan, anak-anak yatim dikasih makan, dia membangun gereja, dia membangun masjid. Tapi pertanyaanku, ketika ia ditangkap, ketika tiba-tiba, ketahuan nih orang, ketangkep. Kira-kira pertanyaanku, apakah hakim akan tidak menghukumnya karena perbuatan baiknya? No, dia akan tetap dihukum. Di posisi itu mereka tetap menghadapi hukuman. Why? Karena mereka nggak mampu untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan Tuhan pun tahu, teman-teman semua, aku tanya, aku ngomong sama kalian. Kita ini nggak bisa berbuat hal yang benar hanya karena perintah. Kita tidak bisa melakukan hal yang benar karena usaha kita, no. Kita tidak bisa melakukan hal yang benar karena ada otoritas yang menuntut kita atau otoritas yang baik, no. Kalau hal itu bisa, Yesus nggak perlu turun ke dunia.
Yesus turun ke dunia karena dia tahu otoritas yang baik gak akan pernah bisa mengubah hidupmu. Yesus tahu, Tuhan tahu bahwa meskipun kamu punya hukum yang seperfect apapun itu gak bisa mengubah kamu. Israel dikasih 10 hukum Tuhan, itu hukum yang paling perfect, itu pun Israel gak bisa naatin sama sekali. I will give you this quote. God has solution for the disaster of sin, but it wasn't social, political, or educational. It was a person who will redeem what we couldn't. Sesuatu yang gak bisa kita lakukan, tetapi Yesus kasih pribadi, yaitu Tuhan kasih pribadi yang namanya Yesus turun ke dunia. Itu untuk redeem us, untuk menebus kita. Gua sendiri, gua akuin. Kalian bisa tanya sama orang-orang. Gue sering cerita ini, men. Pertama kali gue datang ke Impactors, gue bukan datang sebagai orang yang langsung hidupnya kebenaran juga, kagak. Gue sering bertengkar, sampai kalau kalian tahu ada namanya Kak Bumi, dia selalu ngomong gini, kon toko-toko ngajak tukaran ta, mukamu loh. Nantang terus saya. Ini ada yang dari luar Jawa, sorry ya. Mukamu itu loh nantang terus, kayak ngajak tukaran ta. Tapi aku ngomong, deep inside my heart, aku di rumah sudah terluka. Kecenderunganku adalah aku kecenderungan untuk melukai orang lain. And it's happening. Gua hidup dalam dosa. Gua mau berbuat baik, mau. Tapi tujuannya apa? Supaya gua dilihat baik sama orang lain. Gua gak pernah tulus ngasih orang lain. Sampai suatu saat, Yesus hadir dalam kehidupan gua. Dan gua tahu betul, ketika gua berbuat baik sama seorang, gua gak expect something apa-apa. Hari ini Benaya nginep di rumah gua. Ya gitu ya. Terus habis itu gue kasih dia makan, dia nyetel AC, dia main PS, karena gue udah hidup mandiri guys, gue punya rumah sendiri, gue bayar listrik. Gue gak pernah nagih apa-apa, Ben lu bayar ya uang kos-kosan 1 juta, enggak, gue gak nagih kayak gitu. Ya kan? Dia mau datang kapanpun, monggo, dia mau tidur, monggo. Dia mau ngacangin gue, dia mau tiktokan gitu kan ya, Infinity terus tiba-tiba mutuin lampu, ya kan gue gak tahu ya kan. Misal ya kan, ya kan, di rumah. It's okay, man. Gua jujur ya, lu bisa tanya Benaya, gua gak pernah perhitungan sama dia. Gua bener-bener ngelakuin segala sesuatu yang baik. Dan hari ini, sorry, gua bukan lagi besarin diri gua, tapi gua cuma ngomong gini, this is apa yang Yesus lakukan dalam kehidupanku. Dan aku percaya Yesus juga ngelakuin hal yang besar dalam kehidupan kalian. Kalau hari ini kalian gak bisa mengasihi orang lain, kalian selalu menuntut untuk kepentingan kalian. Hari ini kabar baiknya Yesus datang ke dunia, Natal ini hadir dalam hatimu supaya engkau bisa punya hati yang benar, hati yang penuh kasih. Amin, amin. Ya, gue akan cepet, next lagi, karena gue juga pengen nonton Spider-Man. Oke. Jagoan menang terakhir, kenapa? Supaya menjadi relevan bagi kita semua. Di ayat berikutnya, next, di ayat Ibrani 4 ayat 15-16 dikatakan bahwa sebab imam besar yaitu Yesus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan sana bahwa imam besar kita, Yesus Kristus, pada saat dia turun ke dunia, dia bukan jadi orang kaya, men. Dia turun ke dunia jadi orang yang dipalungan, dia jadi orang yang tertolak. Hari ini kalau kalian jadi orang yang tertolak, jangan pernah bilang sama diri kalian kalau kalian gak punya harapan. Yesus turun ke dunia, dia bukan lahir sebagai raja yang penuh dengan cincin, dengan jubah yang mewah, no. Dia turun ke dunia menjadi orang yang sangat sederhana. Dia turun ke dunia, dia lahir di mana? Di palungan. Bukan di kasur yang empuk. Bukan di tempat yang bersih, no. Dia pilih dari segitu banyaknya kota metropolitan ya kan guys. Yerusalem, bayangkan. Dia cuma pilih sebuah desa yang sangat sederhana, Bethlehem. Kenapa dia memilih itu? Kenapa dia, apa maknanya ketika dia itu? Karena dia pengen ngomong gini, hey,
aku ini turut merasakan apa yang kamu rasakan. Kalau hari ini kamu merasa tertolak, aku juga ditolak. Kalau kalian hari ini merasa dikhianati, dia juga dikhianati. Kalau hari ini kalian merasa bahwa, Kak, orang tuaku sudah bertahun-tahun kerja tapi kami sampai hari ini gak punya rumah. Hei, Yesus juga gak punya tempat untuk dia bisa menaruh kepalanya. Dia bukan Allah yang cuma sekedar, oke, kuato. No, dia bukan kayak temenmu yang cuma ngomong gini ketika lu cerita, ya wis lah ya sing kuato. No. Dia ngomong kuat karena dia ngomong gini, hei, aku juga sama di posisimu. Aku juga di posisi yang sama. Aku dikhianati sama murid-muridku. Aku ditinggalkan, aku sendirian. Aku gak punya teman. Aku harus merasakan kesakitan yang aku tanggung sendiri dan gak ada orang yang menolongku. Yesus harus mati di kayu salib dengan cara yang paling hina. Dia harus dicambuk, dia harus dipasang mahkota berduri. You can imagine betapa sakitnya itu. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena ayat ini bilang apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Yesus cuma ngomong, kenapa jadi relevan? Karena dia pengen gini, hey, kalau kamu ngerasain something yang bad di dunia ini, gak adil, it's okay, aku juga. Dan aku mau bersama-sama dengan kamu menjalani ini bersama-sama. Aku mau kasih kekuatan, aku paham bener hatimu. Kamu ngomong, hari ini ada yang cerita, Kak, orang tuaku lagi kesulitan ekonomi, papa harus terpaksa di Jakarta, mama di Surabaya. Mereka bertengkar, lempar-lemparan. Hatiku sakit, Kak. Aku harus ngomong, Tuhan ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Yesus lahir bukan dari keluarga yang kaya raya yang perhatian, no. Gue pernah sharing sama kalian, Yesus pernah ditinggal 2 hari dan baru sadar orang tuanya, anakku ketinggalan. 2 hari guys, bayangin. Orang tua macam apa? But he loves you. Dia ngomong, it's okay, bukan kamu doang yang rasain. Gue juga ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Lu dari keluarga berantakan, gue juga dari berantakan. Lu dikhianati sama teman-teman, lu gak sendirian, gue juga pernah sendirian. Lu sakit, gue juga sakit. Dia menjadi Allah yang relevan dalam kehidupan kita. Dan dia ingin apa? Kita penuh keberanian menghampiri dia. Gue kasih quote terakhir. Belum, ada quote satu lagi sih. Setelah next. Allah menjadi relevan dalam kehidupan karena ia ingin agar kita tahu bahwa kita gak sendirian. Dan kita berani untuk menghampiri dirinya. Kalau kamu hari ini gak pernah datang kepada Tuhan, kalau kamu merasa bahwa kamu tertolak dan Tuhan tidak suka sama orang yang tertolak, gua ngomong, lu salah besar. Tuhan hadir ke dunia ini untuk cari mereka yang terhilang dan cari orang yang berdosa, bukan cari orang yang benar. Kalau kalian hari ini merasa sudah benar dan kalian layak di hadapan Tuhan, kalian salah besar. Kalian gak akan pernah layak kalau bukan Tuhan yang melayakkan kalian. Gue suka Spider-Man. Tadi pagi waktu gue kirim ke teman dekat gue, dia ngomong, why always Spider-Man there? Kenapa harus ada Spider-Man? Because I love Spider-Man. Kenapa? Satu, dia anak muda, pinter, gue suka hikmat. Gue ngomong, gue anak muda yang suka hikmat. Yang kedua, anak muda yang ceroboh, gue sangat ceroboh. Lu bisa tanya sama Aldo, Jenis, siapapun yang di sini. Anak muda yang panik dan emosian, gue juga. But why I love Spider-Man? Karena gue merasa posisinya sama. Kenapa film itu jadi bagus? Karena lu ngelihat bahwa lu ada di posisi yang sama. Dan lu ngelihat bahwa ada harapan. Ketika di film itu ada jagoan yang dipukulin sampai bonyok, lu akan ngerasa, ini pengalaman gue. Kalau tokoh utamanya bonyok dan dia bisa menang, artinya gue yang di dalam dunia ini bonyok, gue juga bisa menang. Dan hal yang sama, kenapa gue pakai ilustrasi film hari ini, kenapa jagoan menang belakangan? Why? Karena Yesus mau kasih kita harapan. Lalu siapa? Melalui pribadinya. Alright. Gue akan kasih quote terakhir, gue akan kasih quote penutup.
Next, Christmas marks the beginning of God's process to restore our relationship with Him through a new covenant. Natal adalah permulaan tanda di mana Allah memproses untuk memulihkan relasi kita dengan Dia melalui perjanjian baru. Melalui apa? Melalui salib Kristus. Hari ini teman-teman, gua nggak berharap banyak, tapi waktu kalian ngelihat Natal, can you expect a big things happen in your life? Can you expect hari ini bahwa dirimu dipulihkan, relasimu dengan Allah. Mungkin hari-hari ini gue tahu, mungkin kalian sedang, Kak, gue gak pernah baca Alkitab, gue gak pernah doa, gue selalu stres sama masalah gue, tapi gue harus ngomong sama lo, kalau lo bisa stres sama masalah lo, hari ini Tuhan pengen ngomong, lo datang ke gue. Pulihkan relasi ini, berdoa, baca firman, gue akan kasih peace. Lo bisa datang untuk ngomong, Kak, Tuhan, aku manusia yang lemah, aku gak bisa baca, but I need your grace. Tuhan ampuni dosa gue, pulihkan hati gue. Gue percaya Tuhan akan datang dan akan ngomong banyak dalam kehidupan lo. Alright? Karena dia adalah Allah Immanuel. Dia gak pengen kamu sendirian, dia pengen dirinya itu bersama-sama dengan kamu. Alright? Alright? Gue gak mau panjang-panjang. This is quote terakhir, kalian bisa post di Instagram, kalian bisa sharingin sama orang-orang, apa sih Christmas itu? What is Christmas? Christmas marks the beginning of God's process to restore our relationship with Him through a new covenant. Gua nggak tahu tahun depan apa yang jadi mimpi kalian, tapi kalau kalian punya mimpi, tapi kalian nggak punya Yesus, omong kosong. You need Jesus with you di dalam setiap season kehidupan kalian. I hope itu jadi blessing yang besar dalam kehidupan kalian. I hope you can see Christmas big, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Dan yes, kalian waktu nanti small group, just sharing ini satu hal. Apa yang jadi pergumulanmu dan apa yang kau inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Just itu aja. Lu mau ngomong cerita, Kak, gue gak pernah ngerasain Tuhan. Gue mau tahun ini, di akhir tahun ini gue bisa ngerasain Tuhan. Doain bareng-bareng, tumpang tangan bareng-bareng. Minta kasih karunia Tuhan. Lu bisa cerita, Kak, keluarga gue lagi berantakan. Lu bisa tumpang tangan, Tuhan kasih hikmat buat lu. Untuk lu bisa ngelakuin hal yang benar. Dan kita berdoa untuk orang tua lu. Dipulihkan gak dipulihkan urusan Tuhan, tapi hati lu hati yang benar dulu. Lu jadi anak yang memuliakan Tuhan di dalam rumah. Gue percaya ketika ada orang yang, ada anak yang membawa damai dalam rumah, seisi rumah akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Alright, so bisakah kita berdoa, and then kita akan close. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang besar, bahwa kami Tuhan, kami enggak pernah berjalan sendirian. Kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Thank you untuk Natal tahun ini. Thank you untuk kesempatan untuk kami mengerti isi hatimu, bahwa Engkau Allah yang enggak mau kami sendirian, Engkau mau untuk kami ini berani menghampiri tahtamu, meminta pertolongan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali merasa enggak layak, kami merasa bahwa diri kami ini kurang benar dan kami merasa bahwa Allah akan menolak kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami minta hati yang baru, hati yang mendorong kami untuk kami yakin bahwa ketika kami telah percaya sama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami punya hak, kami berhak, Engkau Allah yang akan mendatangi kami, Engkau Allah yang akan meresponi setiap doa-doa kami. Berikan keberanian itu Tuhan. Dan berikan keyakinan bahwa kami gak akan pernah jalan sendirian Tuhan. Apapun dalam musim yang kami sedang hadapi hari-hari ini, Allah beserta kami, Allah berinteraksi sama kami, Allah menuntun kami, memberikan hikmat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau pakai kami untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Thank you Lord, ini doa kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.